wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Luar biasa. Apa kabar hari ini? Arabi. Baik, di sini kami akan membuat video tentang cara mendukung assembly engine SA 12P 140-1 dan engine SAA 4D 95LE. Baik, perkenalkan nama saya Rizal Aldan Denny dan posisi saya sebagai group leader. Teman-teman saya, Kenalkan, saya Fasiati Cinta Dewi Sauli, Perkenalkan nama saya Setian Hadi Simanjak sebagai bisnismen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Karim sebagai mekanik sanu. Yang kedua Mas Muda saya sebagai pengajar. oke, langsung saja. Let's go. Baik, di sini saya akan menjelaskan safety apa saja yang akan digunakan sebelum melakukan disassembly pada engine. Yang pertama, di sini ada safety helmet yang berfungsi untuk melindungi kepala kita dari benturan dan apabila tertimpa benda. Selanjutnya ada safety glove yang berfungsi untuk melindungi tangan kita dari benda-benda tajam, misalkan pada saat mengambil benda-benda supaya tidak tergores. Selanjutnya di sini ada safety shoes yang berfungsi untuk melindungi kaki kita dari tertimpa benda, karena di ujungnya ada besi yang melindungi, jadi kita langsung mengenai kaki. Mungkin itu saja safety yang kita gunakan. Di sini ada hot water valve yang berfungsi untuk membuang debu dan kotoran yang besar dan kasar dari udara. Nah, cara kerjanya, apabila ada kotoran yang besar dan kasar disedot oleh filter, maka dikeluarkan melalui ini hot water valve. Nah, selanjutnya di dalamnya ini ada secondary filter water. Ini berfungsi untuk menyaring udara. Nah, dan selanjutnya di dalam ini yang kecil ada yang namanya primary filter atau inner, yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Baik, selanjutnya di sini ada turbo charger yang berfungsi untuk memaksimalkan udara yang masuk ke dalam engine dengan memanfaatkan gas buang. Nah, di dalam turbo ini ada 3 bagian, yaitu bagian kompresor, housing bearing, dan turbin. Jadi cara di sini ada apa namanya, exhaust manifold. Jadi cara kerjanya itu gas buang dialirkan melalui exhaust manifold, dan exhaust manifold mengumpulkan semua gas buang, kemudian dikeluarkan melalui inletnya turbin. Ini inletnya turbin. Nah, setelah masuk inletnya turbin, di dalam turbin ini ada yang namanya wheel turbin. Dia akan, gas buang itu akan memutar wheelnya turbin, kemudian wheel di dalam kompresor juga ikut memutar karena diputar oleh gas buang memutar wheelnya turbin memutar wheelnya kompresor. Setelah diputar, maka gas buangnya akan keluar lewat muffler. Ini muffler. Untuk muffler ini berfungsi untuk meredam suara atau jalur buangnya gas buang, dan keluar lewat exhaust pipe. Nah, selanjutnya tadi setelah diputar, maka di kompresor ini akan menyedot udara dari sini melalui hose ini. Nah, ini hose ini nyambungnya ke free cleaner atau ke saringan. Nah, setelah disedot, dia akan menyalurkan kembali udara itu, dikeluarkan lewat ini outletnya. Ini inletnya kompresor dan ini outletnya kompresor. Dia akan keluar lewat ini. Hose yang ini nyambungnya ke after cooler. Ini selanjutnya ini ada ini after cooler. After cooler ini berfungsi untuk mendinginkan udara panas yang telah dikompresi dan menghilangkan kondensasi, mencegah pembentukan uap air di sistem pipa kompresor, dan meningkatkan efisiensi
serta kualitas udara yang terkompresi. Nah, bisa dilihat ini adalah jalur inletnya dari turbocharger masuk ke sini, kemudian keluar lewat sini, ini outletnya. Selanjutnya setelah dari upper cooler dia masuk ke air intake kompresor, tempatnya ini. Di dalam intake kompresor ini ada yang namanya ribbon heater yang berfungsi untuk memanaskan udara yang masuk. Nah, kemudian di sini ada intake manifold yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke dalam ruang bakar. Di sini kan ada ini bearing housing. Nah, di bearing housing ini ada jalur inlet dan outletnya. Ini inlet untuk olinya, dan ini outlet oilnya. Jadi oli masuk ke bearing housing untuk melumasi bearing supaya tidak terjadi kehausan di bearing. Di sini ada air filter clogged sensor yang berfungsi untuk mengukur hambatan filter udara dan memberikan sinyal saat filter perlu diganti atau dibersihkan. Nah, cara kerjanya, air filter clogged sensor ini akan mengukur hambatan tertinggi pada aliran udara maksimum. Terus dia akan mencatat hambatan tersebut. Kemudian dia akan memberikan sinyal saat filter udara tersumbat atau hambatannya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mendisassembly sebuah komponen yang bernama turbocharger. Komponen ini milik engine SR12V140. Komponen ini memiliki berat 22 kg untuk satu komponen dan beratnya sama antara kiri dan kanan. Dan kita akan mendisassembly bagian kiri saja. Selanjutnya di sini saya akan membuka turbocharging yang menggunakan double ring end wen yang berukuran 17. Selanjutnya di sini saya akan membuka bearing housing yang menggunakan tools double ring end wen yang berukuran 19. Selanjutnya di sini saya akan membuka, dan yang ini untuk membuka konektor ini menggunakan double ring end wen berukuran 14, dan yang ini juga menggunakan berukuran 14. Terima kasih. Komponen turbocharger dari engine SR12V140. Nah, untuk part numbernya bisa dilihat di sini. Baik, di sini saya akan meremove turbocharger dari mesin SL4D95LE. Turbocharger sendiri berfungsi untuk mensuplai udara dan memanfaatkan gas buang. Dan untuk mencopot turbonya, turbochargernya menggunakan tool double ring end wen berukuran 12. Lalu untuk mencopot air intake konektornya menggunakan tool yang berukuran 14, double ring end wen berukuran 14. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuka turbocharger menggunakan double open dengan double open ring.
Lama banget bro. Awas, ada basketnya. Wah, mekanik abal-abal gitu. Safety-nya diperhatikan. Basketnya mana? Basketnya itu. Start. Baik. Ini saya akan menyebutkan part number dari turbocharger engine SA4D95LE. Yang pertama ini ada turbocharger dengan part number 6208 81 8100 sesuai dengan ada 4 book. Lalu kemudian ada gasket. Nah, ini dengan part number 6205 115580. Ini terletak di bagian sini. Kemudian ada nut dengan part number 6201 115850 sebanyak 4 sesuai dengan 4 book. Yang selanjutnya ini ada stud. Studnya ini menempel pada exhaust manifold dengan part number 0112460825 sesuai yang ada di part book. Sini saya akan menyebutkan part number dari headside engine SA4D95LE. Yang pertama ini adalah exhaust connector. Ini tempatnya di turbocharger sini. Nah, sebelum itu ada bracketnya. Bracketnya di sini dengan part numbernya ini tidak ada. Lalu kita ganti dengan referensi dengan nomor A1570 A0B6. Selanjutnya ada bracket. Bracket ini terletak di bagian sini dengan part number 6208 818830. Kemudian di sini ada nut. Nutnya ini tidak ada part numbernya karena di part book tidak ada. Lalu kita menggunakan referensi dengan nomor A1570 A0B6. Baik, di sini saya akan mendisassembly dua komponen yaitu air intake connector dan exhaust manifold dari engine SAA 4D95LE. Nah, yang pertama di sini ada air intake connector yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari turbocharger ke intake manifold. Nah, di sini selanjutnya di sini ada exhaust manifold yang berfungsi untuk saluran pembuangan udara dari ruang bakar ke muffler.
Lalu yang kedua ada blok. Ini bertempat di sini dengan part number 07042701008 sesuai dengan part book. Lalu yang ketiga ada ribbon heater dengan part number 60081523341 sesuai dengan part numbernya. Selanjutnya ada gasket dengan part number 6204114850. Nah, ini sebenarnya berjumlah 2, namun di sini ada satu saja, yaitu karena hilang satu sesuai dengan di part book. Yang terakhir ada bolt dengan part number 01435 01070 sebanyak 4 sesuai dengan part. Oke, di sini kita akan melakukan disassembly exhaust manifold yang berada di engine SA12V 140. Exhaust manifold ini sendiri memiliki berat 30 kg yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian belakang, dan bagian tengah. Setiap bagian memiliki berat 10 kg. Fungsi dari exhaust manifold ini sendiri untuk mengumpulkan gas buang yang berada di ruang bakar menuju ke turbin. Jelaskan tools apa saja yang digunakan untuk membuka exhaust manifold ini pada engine SA12V 140. Yang pertama di sini ada double sliding handle dan expansion bar dan soket key berukuran 17. Yang pertama ini ada LH center manifold dengan part number 6215115140 sesuai yang ada di part book. Lalu di sini ada front manifold dengan part number 6215115110 sesuai dengan part book. Lalu ada rear manifold dengan part number 6215115130. Nah, selanjutnya ini ada gasket berjumlah 24 dengan part number dengan berjumlah 6 dengan part number 6210115881 sesuai dengan di part book. Kemudian ada bolt dengan jumlah 24, part numbernya 01020111095 sesuai dengan part book. Lalu ada spacer ini dengan part number 6215115720 sejumlah 24. Lalu yang terakhir ada stud. Nah, ini studnya dengan part number 6151118550. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk apa saja yang digunakan untuk meremov exhaust manifold yang ada di engine bertipe SAA4D 95L. Untuk yang pertama itu menggunakan T-sliding handle dan expansion bar 3/4 dan soket key berukuran 14 mm. Untuk mengendorkan yang pertama adalah setelah itu menggunakan double ring and branch berukuran 14 untuk mendapat exhaust manifold ini.
menyatukan part number dari exhaust manifold engine SA4D95LE. Yang pertama ini ada exhaust manifoldnya sendiri dengan part number 6205115140 sesuai dengan yang ada di part book. Yang berikutnya di sini juga ada plug dengan part number 07042-20108 sesuai dengan part book. Nomor 4. Selanjutnya ada basket dengan part number 6205115811 yang terletak pada posisi ini dengan part number sesuai dengan part book. Lalu ada bolt dengan part number 01435 01045 sejumlah 8 sesuai dengan ada di part book. Selanjutnya di sini ada bagian cooling system. Yang pertama di sini bisa dilihat ini adalah radiator. Ini adalah radiator. Nah, di radiator ini ada radiator upper tank atau tangki bagian atas, dan itu tangki bagian bawah. Dan ini hostnya upper tank, dan itu hostnya lower tank yang besar sambungannya ini. Nah, di radiator ini juga ada yang namanya cupnya radiator. Di cupnya ini berfungsi untuk mengatur supaya tidak terjadi kelebihan tekanan. Nah, sini apabila radiator udah panas, ini akan membuka dan terjadi pemuaian di dalam tangki radiator, maka airnya pasti akan naik dan berlebih. Maka dialirkannya melalui sini hose overpressor vakum. Ini arahnya ke reservoir. Ini nanti masuknya ke reservoir. Dan apabila sudah dingin, dia akan menyedot lagi kembali ke radiator. Selanjutnya di sini ini adalah itu water pumpnya. Nah, selanjutnya di sini ada termostatnya. Cara kerjanya, apabila engine dingin, maka dia akan dialirkan ke jalur bypass langsung ke water pump. Apabila panas, dia akan dialirkan ke radiator melalui hose yang ini. Dan dibantu didinginkan dengan ini cooling fan ini. Supaya mempercepat pendinginan, di sini ada yang namanya tube. Jadi nanti coolant-nya jalurnya turun ke lower tank itu melalui tube. Ini ada water pump-nya dari engine SAA 4D95LE. Nah, ini water pump ini berfungsi untuk memompa coolant dari radiator ke engine untuk mendinginkan engine. Cara kerjanya di sini, lubang ini bisa dilihat, ini jalur masuknya air dari engine. Nah, dan di tengah ini ada yang namanya jalur bypass. Bypass ini berfungsi jalurnya langsung ke water pump. Dan ini ada termostat di sini, tempatnya termostat di atas sini. Nah, di sini jalurnya nanti ada hose ke radiator tangki bagian atas. Nah, di sini jalur masuknya dari radiator bagian bawah. Nah, di sini ini nanti kan di sini ada plat yang nutup, dan di sini ada lubang jalur masuknya ke engine. Nah, jadi fungsinya termostat ini, apabila engine dingin, dia akan menutup jalur ke radiatornya. Jadi jalur ke bypassnya terbuka, dia dari engine langsung ke bypass. Nah, selanjutnya di sini ada corrosion resistor. Ini dia, 2 tabung ini berfungsi untuk mencegah terjadinya korosi dalam cooling system atau mencegah terjadinya karatan di dalam engine. Nah, ini dia mengandung bahan yang mencegah terjadinya karatan. Apabila panas, dia jalur ke bypassnya tertutup dan terbuka jalur ke radiator bagian atas.
Nah, di radiator dia masuk ke lower after tank bagian atas atau tangki bagian atas. Setelah itu turun ke tangki bagian bawah melalui yang namanya tube. Nah, setelah melewati melewati tube itu dia akan dibantu didinginkan menggunakan cooling fan. Setelah nyampe tangki bagian bawah, air sudah dingin, kemudian dimasukkan lagi lewat sini, hose yang ini. Ini jalur masuknya dari hose tangki radiator bagian bawah masuk ke water pump. Nah, dari sini baru dimasukkan lagi ke ini. Ini jalur masuk ke engine-nya. Oke, itu saja. Kami akan mendisassembly cooling fan dari engine SA12V 140. Bobot dari cooling fan ini sendiri adalah 75 kilo. Jadi kita harus menggunakan tools yang memumpuni, contohnya seperti chain block yang memiliki bobot angkat 2 ton, kemudian ada beam trolley memiliki bobot angkat 2 ton, dan kemudian kita menggunakan webbing sling berwarna hijau yang memiliki daya angkat 2 ton juga. Untuk selanjutnya setelah diangkat kita akan meletakkannya di atas palet. Kemudian untuk pelepasannya akan dilanjutkan oleh mekanik. Di sini kita menggunakan webbing sling 2 ton dan kita harus menggunakan ikatan yang bernama double choker untuk safety agar aman saat mengangkat atau mendisassembly cooling fan tersebut. Menjelaskan bagaimana cara melepas board yang ada pada dalam cooling fan berupa engine ini. Di sini memiliki 6 buah board yang berukuran 19 dan juga 6 buah washer. Untuk cara melepasnya juga di sini kita menggunakan tools yang bernama double ring and branch karena tools ini memiliki torsi yang cukup besar untuk melepas sebuah bolt ini. Untuk cara melepasnya juga kita harus menggunakan teknik penyilang, jadi harus berhadapan-hadapan. Jika sini harus berhadapan dengan sini, dan ini harus berhadapan dengan sini, dan sini harus berhadapan dengan sini. Jika bolt sudah dirasa agak kendor, kita bisa menggunakan tools lain seperti tools ini atau tools sliding bar agar mempercepat kita dalam melepas sebuah bolt ini. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara pelepasan bolt ini. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, kita menggunakan ring and branch karena memiliki torsi yang lebih besar. Selanjutnya dilanjutkan dengan sliding handle agar mempercepat pekerjaan kita. Untuk caranya seperti ini, kita putar melawan arah jarum jam. Jika dirasa sudah kendor, kita lanjutkan menggunakan sliding handle ini agar mempercepat pekerjaan kita. Baik, setelah 6 bolt ini lepas, selanjutnya kita mencopot cooling fan ini dibantu oleh tank block dan beam trolley berkapasitas 2 ton dan webbing sling berwarna hijau ini berkapasitas 2 ton. Untuk cara mencopotnya ini, mas, bantuan mas. Ini kita angkat, kita ayunkan ke belakang pada cooling fan ini.
Dan setelah itu nanti bisa kita turunkan ke palet ini. yang berjumlah 1. Di sini ada code dengan part number 0101 08126 0 sebanyak 6. Di sini ada WhatsApp dengan part number 01643 312 sebanyak 6. Ini untuk melepas, di sini ada posisi cooling fan. Untuk melepas cooling fan ini kita menggunakan tools, yaitu yang pertama ini ada extension bar tipe T-sliding handle, dan yang ini adalah soket K berukuran 14 mm. Terus yang ini adalah extension bar tipe 3/4. Untuk menyopotnya seperti ini. Ini ada 3 baut. Sekian, terima kasih. Kita akan mendisassembly sebuah komponen Van Dras Poulet yang berada pada engine SA12V 140. Van Dras ini memiliki bobot sekitar 85 kg. Jadi kita saat merilisnya harus menggunakan webbing fling yang berwarna ungu, dikarenakan warna ungu itu memiliki panjang sekitar 1 meter agar dapat mengambil dua sisi depan dan belakang agar seimbang saat menurunkannya. Akan menyebutkan part number dari fan pulley yang telah kita disassembly. Yang pertama ini ada fan hardening dengan part number 62153780. Lalu ada wheel belt set, ini berjumlah 5, satu setnya dengan part number
6215613390. Selanjutnya ada bolt yang berjumlah 6 dengan part number 01110812440. Baik, di sini kita akan mendisassembly part dari engine 12P 140, yaitu bagian cooling system, yaitu partnya termostat. Di sini ada termostat housing dan di sini ada casing termostat. Oke. Baik, selanjutnya kita ke fuel system. Nah, di sini fuel systemnya wheel loader. Nah, yang pertama di sini ada fuel tank atau tangki minyak. Di sini tempatnya, ini dia. Selanjutnya di sini ada fuel tank cap, fuel tank filter cap. Di dalam sini ada filternya untuk menyaring kotoran supaya tidak masuk ke dalam tangki saat memasukkan bahan bakar. Dan selanjutnya di sini ada hose yang ini bisa dilihat. Ini jalur keluarnya fuel tank dari tank, keluar fuel dari tank menuju ke feed farm. Selanjutnya di bagian sini. Nah, di bagian sini ini adalah inletnya feed farm. Bisa dilihat tadi ini hose dari tangki. Ini inletnya feed farm. Setelah dialirkan ke inletnya feed farm, nah di sini ada yang namanya framing farm. Ini framing farm. Fungsinya framing farm ini untuk memompa fuel saat engine belum menyala, untuk membantu memompa. Untuk apabila di dalam valve-nya ada udara atau kurang tekanan, kita tambah dengan menggunakan feed farm ini sebelum engine menyala. Nah, saat engine menyala, fuel akan dipompa oleh namanya feed farm. Ini namanya feed farm. Nah, ini adalah outletnya feed farm. Setelah masuk ke feed farm, fuel akan dikeluarkan lewat sini. Nah, masuknya ke filter, fuel filter. Nah, fuel filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran supaya tidak ada kotoran dari fuel yang masuk ke FIV. Ini setelah masuk lewat inletnya filter, dia akan keluar lewat sini. Nah, dia akan langsung masuk ke inletnya FIV. Ini inletnya FIV. Nah, setelah masuk ke FIV, dia akan dipompa melalui ini delivery valve. Nah, di FIV ini ada yang namanya governor, FIV governor. Berfungsi untuk menggerakkan pompa di dalam FIV. Dan di sini di FIV ini juga ada namanya jalur overflow, tapi di sini tidak kelihatan. Sengaja ini tadi namanya delivery valve ini. Nah, ini adalah pipingnya. Ini masuknya ke nozzle. Nah, setelah masuk ke nozzle ini bisa dilihat ini jalur masuk ke nozzle-nya. Nah, nozzle-nya akan langsung menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Selanjutnya di sini ada oil strainer. Posisinya dia di sini. Dia di sini seperti ini. Untuk sebagai saringan pertama untuk oli sebelum dialirkan ke oil gallery dan oil channel. Jadi masuk dulu melalui oil strainer ini, oil strainer. Dan di sini oil pan sebagai penyangga oli atau tutup engine bagian bawah. Baik, selanjutnya di sini ada oil filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran pada oil sebelum masuk ke engine. Di sini ada oil gallery. Ini dia bisa dilihat ini. Ini oil gallery dan jalur masuknya ke oil gallery ini dari water pump ini. Nah, ini masuknya oil gallery. Fungsinya sebagai tempat untuk menyalurkan oli ke beberapa oil channel.
Dan ini adalah oil channelnya dari ke crankshaft main jurnal. Oke. Di sini ada oil pump. Nah, ini bentukannya seperti ini. Ini gearnya oil pump yang berfungsi untuk memompa oli. Nah, dan di sini timing gearnya oil pump yang berfungsi untuk menggerakkan gearnya oil pump. Ya, fungsinya ya untuk memompa oli itu sendiri. Nah, dan ini adalah oil cooler dari engine 12P. Bentukannya seperti ini. Tuh. Ini jalur masuk dan ini jalur keluar olinya. Nah, di sini dia akan dialiri oleh coolant atau air. Nah, lewat sini, sela-sela sini. Ini jalur masuknya air atau coolant untuk mendinginkan oli. Nah, rocker cam, ini dia rocker cam. Nah, di rocker cam ini juga ada oil channelnya. Ini dia oil channelnya, jalur masuk olinya untuk melumasi rocker cam. Nah, di sini di rocker cam ini berfungsi untuk mengontrol buka tutupnya atau yang menyambung tenaga dari ini camshaft melalui pulse rod, dan ini rocker camnya untuk mengontrol buka tutupnya valve. Nah, posisinya dia seperti ini. Nah, ini punyanya engine 4D, ada 8 buah karena ada 4 piston dan satu piston harus ada 2 valve-nya. Jadi juga ada 2 rocker armnya. Nah, ini valve-nya. Nah, di valve ini yang kecil ini sebagai jalur keluarnya, exhaustnya, jalur keluar gas buangnya, dan yang besar ini sebagai jalur masuk udara. Jadi posisinya seperti ini. Oh. Di sini ada timing gearnya crankshaft, berfungsi untuk memutar semua timing gear untuk menyalurkan tenaga dari crankshaft ke timing gear. Ini gearnya, timing gearnya crankshaft. Di sini ada camshaft dan timing gearnya camshaft. Camshaft sendiri berfungsi untuk mengontrol buka tutupnya valve. Nah, jadi dia disambung dengan menggunakan push rod, nyambung ke rocker arm, baru ke untuk mengatur buka tutupnya valve. Nah, timing gearnya ini berfungsi untuk memutar camshaft ini. Di sini ada idle gear, ini dia barangnya. Ini namanya idle gear. Fungsinya untuk menyambung putaran timing gear dari crankshaft ke oil pump juga, dan membalikan putaran gear. Nah, selanjutnya ini valve. Ini yang kecil ini untuk jalur gas buang. Nah, ini untuk jalur masuknya udara. Ini selanjutnya ada push rod, ini barangnya. Dia berfungsi untuk meneruskan tenaga dari ini camshaft ke rocker cam atau rocker arm. Baik, selanjutnya di sini adalah crankshaft. Nah, ini crankshaftnya engine 4D. Di sini ada 5 main jurnalnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan oil channelnya ada 4. Soalnya yang di tengah sini gak ada oil channelnya. Nah, oil channel ini berfungsi untuk jalan masuknya oli ke main jurnal crankshaft. Nah, setelah dari main jurnal ke crankshaft, ini masuknya ke crankpin jurnal ke connection rod big end. Nah, ini dia main crankpinnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, oil channelnya ini 4-nya ada oil channelnya. Nah, yang di crankshaftnya main jurnalnya oil channelnya cuma ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang tengahnya gak ada main jurnalnya, jadi yang tengahnya gak ada pelumasan. Selanjutnya ini crankshaft ini berfungsi untuk mengubah daya naik turun piston menjadi gaya putar. Oil channel ini tadi berfungsi untuk jalur masuknya oli untuk melumasi ini main jurnal, dan ini untuk melumasi crankpin. Nah, di sini di connection rodnya ini juga ada
oil channelnya ini, jalan masuknya. Di posisinya seperti ini. Dia akan masuk ke sini dan akan melumasi main jurnal small N. Di sini nyambung sama piston. Seperti ini. Nah, dia akan melumasi bagian atas. Bagian piston ini. Nah, connection rod ini sendiri berfungsi untuk menyambung piston dengan crankshaft. Selanjutnya, selanjutnya ini truss metal, bentukannya seperti ini. Ya, berbeda dari metal. Truss metal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya keausan saat ini crankshaft miring atau tidak lurus. Jadi dia tempatnya di sini. Di sini. Nah, dia ada dua, hanya di bagian sini dan bagian sininya, sebelah kiri sebelah kanannya. Jadi cuman ada di bagian belakangnya crankshaft. Cuman di sini aja, di sini dan di sini juga tidak ada truss metalnya, cuman di sini aja. Di sini ada metalnya crankshaft main jurnal. Nih, ini adalah metal untuk mencegah jika terjadinya keausan. Nah, posisinya ini di sini. Di main jurnal. Nah, sini. Dan selanjutnya ada juga metalnya crank fin dengan connection rod small N. Ini. Posisinya di sini seperti ini. Dia akan nempel di sini dua metal, yaitu atas dan bawah. Seperti ini. Selanjutnya di sini ada vibration dampernya engine 12P. Nah, ini bentukannya ini. Untuk mengurangi getaran pada engine. Nah, namanya vibration damper. Ini ada combustion chamber. Nah, combustion chamber itu atau ruang pembakaran. Jadi di sini ruang pembakaran itu di sini. Nah, itu namanya combustion chamber, tempat terjadinya pembakaran. Gitu aja. Selanjutnya di sini ada flywheel. Ini barangnya yang besar ini flywheel. Fungsinya untuk menyimpan energi dan menstabilkan putaran engine dan juga membantu proses start. Baik, ini selanjutnya ada cylinder head. Ini dia barangnya, ini namanya cylinder head. Sebagai kepalanya engine atau bagian atasnya engine atau tutupnya block cylinder bagian atas. Nah, di cylinder head ini ada beberapa komponen seperti sebagai dudukannya rocker arm, sebagai tempatnya valve. Nah, di sini juga ada yang namanya anchor point. Ini barangnya sama yang ini sebelah sini. Ini untuk mempermudah kita mengangkat engine. Ini selanjutnya ada engine block atau engine body. Ini berfungsi sebagai tempat menempelnya berbagai part-part engine dan bisa juga sebagai ruang pembakaran. Nah, di engine block ini ada yang namanya ini. Ini lihat sini. Ini yang namanya oil gallery, masuknya lewat sini. Jalur masuknya oli. Nah, dari oil gallery itu nanti disambungkan ke oil channel. Ini lubang-lubang yang kecil ini oil channel. Nah, untuk jalur pelumasan. Nah, di sini engine block silindernya 4 ruang pembakaran. Nah, kadang ini engine-nya yang seperti ini tidak ada silinder linernya. Kadang ada juga yang ada silinder linernya. Di sini engine mounting dari engine 12P atau tempat dudukannya engine ke body. Nah, ini namanya engine mounting. Di sini ada yang namanya ini starting motor. Fungsinya untuk membantu kita men-starting engine. Pada saat awal engine akan dilakukan.
Baik, selanjutnya di sini ada alternator yang berfungsi untuk mengubah daya putar dari engine menjadi daya listrik untuk mengisi daya aki pada suatu unit. Baik, di sini saya dan tim saya akan melakukan disassembly pada head cover cylinder pada engine S12V140 dan ada beberapa tools yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama tools ini segi 12, tools spesial untuk membuka bolt segi 12 ini, dan untuk bolt yang ini akan menggunakan kunci ring biasa. Baik, di sini saya berada di engine SAA 4D95LE dan di sini saya akan mendisassembly yaitu lubrication system atau sistem pelumasan yang dimulai dari cylinder head hingga oil pan. Baik, di sini saya dan rekan-rekan akan melakukan assembly dari mesin SAA 4D95LE.
Baik, di sini kita sedang melakukan assembly flywheel. Untuk pemasangan flywheel sendiri itu menggunakan bolt, yaitu berjumlah sebanyak 6 buah. Dan untuk pemasangannya itu harus menggunakan torque wrench. Pengencangannya harus menggunakan torque wrench. Untuk pemasangannya kalian bisa memakai T-sliding ataupun T-handle. Untuk pengencangannya harus menggunakan torque wrench. Di bolt ini menggunakan sekitar 100 Newton meter sekitar, karena di sini kita sedang melakukan pelatihan, jadi kita hanya menggunakan 10%-nya saja. Contohnya seperti ini. Kita hanya menggunakan 30% saja. Tuh. Ini nolnya berada di angka 30 ya. Kelihatan? Nah. Kencengin dulu ya. Dan cara pemutarannya juga sama saat kita Tangannya harus 90 derajat. Saat memutar, tangan kita harus memposisikan ke 90 derajat seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Ataupun mendorong, karena harus menarik ke arah badan. Setelah itu kita putar boltnya. Kalau sudah mentok, ulangi lagi 90 derajat seperti ini. Kita ulangi sampai tokenya berbunyi atau bengkok seperti ini, patah. Nah, itu udah sampai ke 30. Coba kita naikkan lagi, maka patahannya akan di angka tersebut. Semisal ini kita ke 40. Sama, caranya 90 derajat. Nah, ini masih bisa diputar lagi kan. Nah, ini sudah mentok ini. Yang lainnya juga sama, harus 90 derajat. Nah, seperti ini ya. Ini kita menggunakan 40 Newton meter atau setara dengan 4 kilo. Ini saja. Wes. Nah gitu kan, ya kan, pas gitu terus. Baik, di sini saya akan mengassembly komponen dari engine SA12W 140. Yang pertama ada silinder head.